Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sore hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nasyi'in. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa sholihin, khususan jami'i masyayikh Ma'had Lirboyo Kediri, khususan Syekh Mustafa Al-Ghulayaini muallif kitab Iddatun Nasyi'in, wa khususan segenap rakyat Indonesia. Semoga kita dapat melalui masa darurat corona dan semoga Allah segera menghapuskan dan mengangkat virus corona dari tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal bab al-hurriyah. Bab ini menjelaskan tentang al-hurriyah, kemerdekaan. Inna likulli umamin, sesungguhnya bagi bagi umat manusia, ajalan, itu memiliki waktu, memiliki masa. Jadi al-ajal ini wa huwa muddatus syai' wa waqtuhu alladhi yahillu fihi wa yantahi ilaihi. Artinya setiap komunitas, setiap masyarakat, setiap umat manusia itu memiliki masa di mana mereka berproses menuju kejayaan dan berakhir. Ada akhirnya, ada permulaan dan ada akhir. Jadi memiliki masa sendiri-sendiri. Nah, wa ajalu kulli ummatin. Nah, masa setiap umat manusia, yaumun adalah hari, tafqidu, yang umat itu kehilangan hurriyataha, terhadap kebebasannya umat. Jadi masa, habis masanya setiap umat manusia itu adalah hari di mana mereka kehilangan kebebasannya. Al-hurriyatu, adapun kebebasan, hibbatun adalah hibbah, pemberian, minal khaliqi, dari zat maha mencipta, khaliq, zat yang mencipta, yaitu Allah, lil makhluki, kepada makhluknya. Yusarrifuha, yang makhluk itu menggunakan hurriyah, menggunakan kebebasannya, fima, di dalam sesuatu, ya'udu, yang akan kembali sesuatu itu, ala nafsihi, atas dirinya makhluk, wa ala ghairihi, dan orang lain atau selainnya makhluk, bisa'adati, dengan kebahagiaan,
wal khairi, dan kebaikan. Ya kan? Jadi kebebasan itu adalah hibah, adalah pemberian dari Khalik, dari Allah, Zat yang Maha Mencipta, untuk makhluknya, di mana makhluknya itu menggunakan kebebasan itu kepada sesuatu yang efek positifnya itu akan kembali kepada dirinya dan kepada orang lain. Berupa apa? Efek positif itu berupa kebahagiaan dan kebaikan. Gitu. Wa tadullu, dan hurriyah itu menunjukkan fil lughati, di dalam bahasanya, di dalam linguistiknya, ala maknal khulusi, atas makna selamat. Jadi sebenarnya al-hurriyah, kebebasan, itu makna linguistiknya atau makna kebahasaannya adalah al-khulus, selamat, gitu. Selamat murni, gitu kan. Fal hurru, maka orang yang merdeka, khilaful abdi, bukanlah budak, gitu. Li khulusihi, kenapa? Karena hur, orang yang merdeka itu selamat minarriki, dari sifat perbudakan. Wa hurru kulli syai'in, adapun bebasnya setiap sesuatu, khiyaruhu, adalah pilihannya syai'. Artinya pilihan sendiri, berarti sesuatu itu bebas, gitu. Memilih sendiri itu berarti hur. Wal hurru, adapun sesuatu yang merdeka, minat tini, dari debu, dari tanah, minatin, warromali, dan pasir, huwa, yaitu al-hur minatin warromal itu, at-tayyibu, yaitu sesuatu yang bagus, minhuma, dari atin dan romal, waromlatun, dan pasir, hurrotun, yang merdeka, artinya ay solihatun, artinya pasir atau tanah yang layak, yang layak lil inbati, untuk bercocok tanam. Wa hurru kulli ardin, adapun kebebasan setiap bumi, maksudnya bebasnya setiap bumi itu, atyabuha, adalah bumi atau ard yang paling baik. Gitu. Nah, dalam paragraf yang kedua ini, secara bahasa, secara linguistik, lughat, hur itu maknanya adalah selamat, maknanya adalah murni, gitu. Sehingga kenapa orang yang merdeka itu dinamakan hur, karena dia bukanlah budak, gitu. Kenapa tidak dinamakan budak? Karena orang yang merdeka itu bebas, selamat, murni dari perbudakan. Jadi khulusihi minarriki, murni, selamat dari sifat perbudakan. Nah, sebagaimana segala sesuatu yang dinamakan bebas itu ketika sesuatu itu memilih, atau seseorang yang dinamakan bebas karena dia bebas memilih mau apa saja, mau sesuai dengan keinginannya. Sedangkan kalau budak itu kan tidak bebas. Budak itu ada sayyidnya, ada majikannya yang mengontrol dia, gitu. Sementara orang bebas itu kan dia
Dia memilih nasibnya sendiri, dia memilih apa saja yang dia inginkan, apa saja yang dia ingin kerjakan gitu. Kalau budak tidak bisa, dia dikontrol oleh majikannya, yaitu sayyidnya itu. Nah, sedangkan kalau ada istilah al-hur minatin waromal, jadi sesuatu yang merdeka, artinya dari tanah atau pasir, dinamakan dengan tanah atau pasir yang merdeka, itu adalah tanah dan pasir yang bagus gitu. Artinya misalkan tanah yang bagus itu tin hur atau romlatun hurrah, tanah yang bagus, artinya tanah yang layak untuk kita cocok tanam di situ, kita menanam tumbuh-tumbuhan, menanam padi di situ. Jadi istilahnya tanah yang subur gitu ya. Nah, kalau tanah yang subur itu romlatun hurratun. Nah, begitupun bumi yang hur, bumi yang merdeka itu sebaik-baiknya bumi gitu. Fa'anta, maka kamu, katanya, melihat, ya, kamu melihat, anna hadhil madata, sesungguhnya inilah bahan dasar, ya, bahan pokok, tadullu, maddah itu menunjukkan, alat toharoti, atas suci, wal jaudati, dan bagus, wa khulusis syai'i, dan bersihnya, selamatnya, atau murninya sesuatu, mimma dari sesuatu, yukaddiru, yang sesuatu itu dapat memperkeruh sofa'ahu, terhadap beningnya syai', wa jaudatahu, dan bagusnya syai'. Nah, ya kan? Jadi kalau Anda melihat, Anda lihat bahwa madda, bahan dasar, ya, materi dasar, dia menunjukkan pada sifat bersih dan bagus, ya kan? Serta selamat dari sesuatu yang dapat memperkeruh kesuciannya, kebeningannya, dan kebaikannya. Jadi kalau kita tahu misalkan emas asli, gitu kan, emas murni, maka bahan dasar dari emas murni itu dia pasti mengandung kejernihan, emasnya jernih, bersih, bagus, indah, dan dan selamat dari berbagai hal yang memperburuk keindahan dan kejernihannya. Itu. Jadi itu kalau emas murni gitu ya, atau misalkan berlian murni gitu. Nah, segala sesuatu yang murni gitu, yang murni, memang bahan dasarnya murni gitu, dia pasti bersih, bagus, indah, dan tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang memperkeruh dan memperburuknya gitu. Nah, itu berarti hur. Jadi materi itu hur itu sesuatu yang murni gitu, tidak terkontaminasi oleh sesuatu yang datang dari luar, atau tidak terkontaminasi dari sesuatu yang lain yang memperkeruh eksistensinya gitu. Wal hurru, adapun hur, merdeka, bil makna, dengan makna al madaniyu,
yang bersifat kemajuan atau yang dalam pengertian atau dalam makna peradaban, as-sahih yang benar, man adalah seseorang, kana yang ada, man itu seseorang itu khalisat tarbiyati, yang selamat pendidikannya. Artinya pendidikannya selamat, sukses, wa naqiya nafsi, dan bersih hatinya, bersih jiwanya, mutamassikan, dalam keadaan berpegangan, ya kan, bil fadhaili, dengan hal-hal yang utama, nafiron, dan jauh minar radhaili, dari sifat-sifat rendah, kasiron, dan memecah, ya kan, anhu, dari man, dari seseorang itu, memecah apa, quyudal ubudiyati, terhadap belenggu-belenggu atau tali-tali perbudakan, amilan, yang beraktivitas, yang melakukan, bima, dengan sesuatu, yatlubuhu, yang menuntut, hu, terhadap ma, minhu, dari seseorang itu, dari man itu, al-wajibu, sesuatu yang wajib. Nah, titik. Jadi kalau yang di atas itu kan menjelaskan tentang pengertian hur, tentang membahas tentang pengertian merdeka dalam pengertian lughat, dalam pengertian bahasa. Lalu kemudian sekarang ini, katanya paragraf berikutnya ini, al-hur, merdeka dalam pemaknaan, dalam makna peradaban yang benar. Orang yang merdeka itu dalam pengertian, dalam tinjauan peradaban itu seperti apa? Nah, digambarkan di sini, orang yang merdeka adalah orang yang sukses pendidikannya. Ya, pertama, yang kedua, bersih jiwanya, ya, hatinya. Yang ketiga, berpegang teguh terhadap nilai-nilai luhur, fadhail, nilai-nilai luhur, nilai-nilai utama, nilai-nilai unggulan, ya kan? Dan yang keempat, dia jauh dari sifat-sifat rendah. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima, dia mampu atau lepas, ya, dia lepas dari belenggu-belenggu ikatan-ikatan perbudakan, kan? Dan yang keenam, dia melakukan kewajiban, hak-hak dan kewajiban yang mesti dia lakukan. Nah, ya 6. Jadi 6 poin itulah kriteria seseorang yang bisa dinamakan orang yang merdeka dalam perspektif peradaban. Innal insana, sesungguhnya manusia, lam yukhlaqu, itu tidak diciptakan, insan ini, liyakuna, supaya ada insan ini, abda ghairihi, budak bagi orang lain, budak selainnya insan itu. Wala, dan tidak diciptakan insan ini, liyakuna, supaya ada insan ini, kurrotan, sebagai bola, tataqadafuha, yang bisa melempar, memimpong, kurroh itu al-ahwa'u, kesenangan, hawa nafsu itu, wa ta'malu, dan beraktivitas atau melakukan, ala tahrikiha, untuk menggerak-gerakkan kurroh, aidiz zu'amai, tangan-tangannya para pemimpin. Zu'ama ini ar-ru'asa, para pemimpin atau orang-orang besar itu. Wa tusarrifuha, dan
ya kan? Tangan-tangan pemimpin itu memalingkan atau mengarahkan terhadap kurroh itu hasba roghoi biha, sesuai dengan apa yang disenangi oleh zu'ama itu. Nufusul kubaroi, yaitu jiwa-jiwanya para pembesar. Bal khuliqa, bahkan insan itu diciptakan gitu. Liya'mala, supaya beraktivitas, berbuat, insan itu munfaridan, secara independen, mandiri. Wa mustami'an, dan insan ini beraktivitas secara bergumul, bersama dengan kelompoknya, berkumpul. Bimuqtadus sunnati, dengan mengikuti aturan-aturan al-ilahiyati, yang bersifat ketuhanan, al-amati, yang umum. Wahia, adapun sunnah al-ilahiyah ini, al-hurriyatu, adalah sifat kebebasan. Nah, ini. Jadi dalam paragraf ini katakan bahwa sesungguhnya manusia itu tidak diciptakan untuk menjadi budak bagi orang lain. Jadi sekali lagi, ini bagus sekali ditekankan, innal insana lam yukhlaqu liyakuna abda ghairihi. Jadi manusia itu tidak diciptakan untuk menjadi budak bagi orang lain. Dan insan itu juga tidak diciptakan sebagai bola yang bisa dipingpong, yang bisa dilempar ke sana, bisa dilempar ke sini oleh hawa nafsu dan kepentingan sesaat. Ahwa ini al-aghrad al-mukhtalifah wa hiya jam'u hawa an-nafs. Jadi tujuan-tujuan yang berbeda-beda itu, kepentingan-kepentingan yang berbeda itu. Dan insan, manusia pun bukanlah seseorang yang bisa digerakkan oleh tangan-tangan penguasa dan diarahkan oleh tangan-tangan penguasa sesuai dengan keinginan penguasa, sesuai dengan nafsu penguasa, sesuai dengan keinginan ru'asa, para pembesar, para pemimpin. Gitu. Jadi manusia pun bukanlah makhluk yang diciptakan untuk digerakkan, dibentuk, diarahkan sesuai keinginan para pembesar, sesuai keinginan para pemimpin, para penguasa gitu. Bahkan katanya, justru manusia itu diciptakan untuk bekerja, beraktivitas secara mandiri dan secara berkumpul, kolektif, bekerja secara kolektif sesuai dengan tuntunan ilahiyah yang bersifat umum. Dan yang dimaksud dengan tuntunan sunnah ilahiyah ini adalah kebebasan itu sendiri. Artinya makhluk manusia ini, dia bermuamalah, berinteraksi, bersosial, bertransaksi dan macam-macamnya itu atas dasar kebebasan, kemerdekaan sendiri. Tidak boleh ada yang memaksa atau dipaksa, tidak boleh ada yang mendiskriminasi,
atau didiskriminasi, ditekan gitu. Dan justru hurriyah ini, kemerdekaan ini adalah sunnah ilahiyah itu sendiri gitu. Gitu. Jadi makanya dalam berbagai hal itu kan pemaksaan itu tidak boleh dan mengakibatkan sesuatu itu tidak sah gitu ya. Walam tuslabu, dan tidak dirusak, hadhi ni'matu, inilah kenikmatan ar-rabbaniyatu, yang bersifat rabbani, ketuhanan, al-kubro, yang agung, min kathirin, dari banyak orang, minan nasi, dari manusia, tidak bisa dirusak illa, kecuali bisa babima, dengan sebab sesuatu, afsadahu, yang merusak hu, terhadap ma itu, terhadap sesuatu itu, adzalimuna, orang-orang yang zalim, min nufusihim, dari jiwa-jiwanya atau diri-dirinya zalimun itu, falam yad'u, kemudian zalimun itu tidak mengajak, ya kan, yad'u ila tanwiri adhanihim, kepada pencerahan, ya kan, penerangan terhadap hati-hatinya adz-dzalimun, bil ilmi, dengan ilmu, sabilan, sebagai jalan, li'anna adz-dzalimina, karena sesungguhnya orang-orang zalim itu ya'lamuna, tahu, dzalimun itu, yaqinan, saya yakin, annal ilma, sesungguhnya ilmu, as-sahihah, yang sahih, yahdi, itu akan menunjukkan, ilmu yang benar ini, ila ma'rifatil huquqi, pada mengetahui kasunyatan atau mengetahui hakikat. Fahuwa, maka adapun al-ilmu sahih itu, asyararatu, bara gitu. Bara allati, yang tuqidu, yang menyalakan, itu kan syarara itu fin nufusi, di dalam hati-hati, di dalam jiwa-jiwanya seseorang, al-himama, terhadap cita-cita luhur, wa tarabba'a, dan syarara itu meluhurkan, mengangkat derajatnya, bil aqili, terhadap orang yang berakal, ayyakuna, ketika akil ini ada alatan, sebagai alat, tudiruha, yang memutar akil, al-muharrikatu, hal-hal yang dapat menggerakkan, al-istibdadiyatu, yang bersifat kemerdekaan. Nah, ini. Jadi nikmat yang bersifat ketuhanan yang agung ini, maksudnya kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu di kitab ini sebagai an-ni'mah ar-rabbaniyah al-kubra. Jadi kenikmatan ketuhanan yang agung, karena itu hibah dari Allah tadi itu. Nah, dari banyak orang itu tidak bisa dirusak gitu, kecuali dengan sebab adanya sesuatu yang ya dirusak oleh orang-orang yang zalim, di mana mereka ini, orang-orang zalim ini, tidak menggunakan ilmu sebagai jalan pencerahan terhadap hati dan jiwanya sendiri. Karena orang zalim itu sebenarnya betul-betul tahu itu, bahwa ilmu yang benar itu adalah ilmu yang menunjukkan pada pengertian hakikat itu. Jadi orang zalim itu bukan berarti dia itu orang bodoh, bukan. Orang zalim itu orang yang tahu sebenarnya,
uh, bahkan boleh jadi orang pintar, tapi ilmunya itu tidak digunakan untuk apa? Untuk menerangi jiwanya ke jalan yang semestinya gitu. Karena sebenarnya orang dolim itu tahu katanya bahwa ilmu yang benar itu ilmu yang menunjukkan pada pengertian atau pengetahuan yang benar, ya, pengetahuan sesuatu yang hak. Nah, ya kan? Maka ilmu yang benar itu, ilmu yang menghantarkan seseorang melakukan sesuatu pada relnya, on the track, itu seperti bara yang dapat menyalakan himmah, menyalakan cita-cita luhur ke dalam jiwa-jiwa manusia dan mengangkat derajat orang-orang yang berakal ketika orang-orang berakal itu mau diposisikan dalam posisi yang mau diedarkan oleh pergerakan yang bersifat kemerdekaan itu. Artinya orang yang berakal itu mau digerakkan dan dinamis dan menuju pada satu kemajuan gitu. Nah, waqad qala, dan sungguh berkata Umar bin Khattab li Amr bin Al-As, kepada Amr bin As. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Yauma, di suatu hari, daraba, memukul, waladuhu, anaknya Umar bin As, al-Qibtiyah, terhadap orang Qibti. Qibti itu Koptik kalau bahasa Latinnya. Itu waktu saya di Mesir ada banyak orang Koptik ya. Nah, memukul orang Koptik. Koptik itu menjadi nama agama ya, agama Kristen Ortodok ya, itu Koptik ya. Mata, katanya, apa yang dikatakan Umar bin Khattab, mata ista'badtumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Ini bagus banget ini. Kata Umar bin Khattab, mata ista'badtum, sejak kapan kamu sekalian, ya kan, memperbudak atau menjadikan budak an-nasa, terhadap manusia, ya kan, wa qad waladathum, dan sungguh telah melahirkan, hum, terhadap nas itu, ummahatuhum, ibu-ibunya nas, ahroron, dalam keadaan merdeka. Nah, ya kan, menarik. Jadi Umar bin Al-Khattab itu komplain, memberi teguran kepada Amr bin As ketika anaknya Amr bin As itu melakukan kekerasan, pemukulan terhadap salah seorang Koptik. Nah, lalu kemudian Umar ini berkata kepada Amr bin As, sejak kapan kalian itu memperbudak manusia? Padahal mereka itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka. Ini sangat bagus sekali kata-kata Umar bin Khattab ini. Artinya bahwa seluruh manusia itu tanpa pandang bulu, suku apa, ras apa, kulitnya warna apa, agamanya apa, kecenderungannya apa, semuanya itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka. Sehingga tidak boleh ada perbudakan antar manusia. Jadi karena apa? Karena manusia itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka. Nah, ini spirit perkataan Umar bin Khattab ini, spirit kesetaraan dan spirit untuk menghapus perbudakan antar manusia.
Nah ini bagus sekali ini. Ala ingatlah, katanya. Innal hurra, sesungguhnya orang yang merdeka, la yakunu, tidak ada khur itu khurron, sebagai orang yang betul-betul merdeka, illa, kecuali ida tahaddabat, kecuali ketika bersih nafsuhu, jiwanya hur, wanamat, dan dinamis, berkembang, ya kan, fiha, di dalam nafas, malakatul irodati, sifat malakahnya, sifat yang tertanam, menghunjam, ya, sifat kehendaknya, al-irodah, sifat kehendaknya itu sebagai sifat yang malakah, yang tertanam, tertancap di dalam jiwa seseorang. Wahado, dan hur itu memperoleh, ya kan, minal ilmi, dari ilmu, as-sahihi, yang benar, bihadin, dengan bagian, ghairi qalilin, yang tidak sedikit, ya kan. Tsumma aqdama, kemudian hur itu maju, ala tahriri nafsihi, atas membersihkan, ya kan, membersihkan dirinya, hur, min ribakin, dari min ribakiman, dari talinya seseorang, atau dari belenggunya seseorang, yamlikuha, yang man itu, seorang itu memiliki ha terhadap nafas hur itu, dirinya hur itu, bil quwwati, dengan kekuatan, wal jabaruti, dan pemaksaan. Faman, barang siapa, ya, man lam yakun, tidak ada seseorang itu, kadzalika, ya, seperti tahaddabat nafsuhu wa namat biha, malakah itu, ya kan, faqad sya'at faqad sya'at, ya kan, sungguh jauh, gitu kan, bainahu, di antaranya man, wa bainal hurriyati, dan di antara kemerdekaan, al masawifu, jarak tempuh. Wa kana, dan ada, bainahuma, di antaranya man, seseorang itu, dan hurriyah, mafawizu jammatil makhawifi, ya kan, tempat yang rusak, ya kan, mafawizu, tempat yang rusak, jammatul makhawifi, yang, ya, sesuatu yang banyak rusaknya, atau sesuatu yang mengkhawatirkan. Nah, dalam paragraf ini katanya, ingatlah bahwa sesungguhnya orang yang merdeka itu tidak bisa betul-betul menjadi orang yang merdeka, kecuali, ya kan, pertama, ketika jiwanya itu bersih, gitu kan. Yang kedua, malakah al-irodahnya, jadi sifat kehendaknya itu, free will-nya, ya kan, sifat kehendaknya itu sudah menjadi satu prinsip, satu karakter yang tertancap, tertanam di dalam dirinya, sehingga dia bisa berkembang. Yang ketiga, orang yang tidak bisa, orang ini merdeka, kecuali yang ada yang betul-betul merdeka itu, yang ketiga, dia memperoleh pengetahuan yang benar, ya, yang tidak sedikit. Jadi pengetahuannya itu banyak, gitu, ya kan, sehingga
Jadi 3 tuh. Jadi orang yang merdeka tidak bisa betul-betul merdeka kecuali ada 3 itu. Bersih jiwanya, malakah irodahnya itu bisa berkembang, dan dia mendapatkan pengetahuan yang tidak sedikit gitu. Kemudian ya kan, hur ini, orang yang merdeka ini bisa maju ya kan, membersihkan atau melepaskan dirinya dari belenggu-belenggu, tali-tali seseorang yang ingin mengkooptasi, yang ingin menguasai, memilikinya dengan kekuatan dan paksaan. Jadi orang ini semakin maju, mandiri, merdeka, gitu, mampu melepaskan belenggu-belenggu orang lain, belenggu-belenggu tali-tali pihak lain yang ingin menguasainya dengan kekuatan dan pemaksaan gitu loh. Nah, kalau ada orang yang tidak memiliki 3 kriteria tadi, atau bahkan 4 ya, berarti 4 tadi itu, artinya yang pertama itu tadi kan bersih jiwanya, lalu malakah irodahnya itu kehendaknya itu sudah menjadi prinsip yang berkembang, lalu dia memiliki pengetahuan yang banyak. Yang keempat itu dia bisa maju secara independen, mandiri gitu, tanpa tergantung kepada orang lain dan melepaskan diri dari belenggu orang lain. Nah, kalau tidak memiliki 4 kriteria ini katanya, maka di antara dia dan kebebasan, di antara dia dan kemerdekaan itu masih ada jarak tempuh yang sangat jauh, ya kan? Jadi istilahnya masih, istilah sekarang itu masih jauh panggang dari api, gitu. Jadi masih jauh antara dia dengan kemerdekaan itu, masih ada jarak tempuh yang jauh. Gitu. Dan di antara dia dan kemerdekaan itu ada tempat-tempat yang rusak dan yang mengkhawatirkan. Jadi ada kerikil-kerikil tajam yang akan menghalang-halangi dia untuk meraih kemerdekaan itu. Laisa, tidak ada, bil hurri, seseorang itu dinamakan orang yang merdeka. Man adalah seseorang ittakhadha, yang man itu seseorang itu mengambil al-hurriyata terhadap sifat kemerdekaan, sifat merdeka, unwanan, ya kan, sebagai penolong lirrodaili, kepada sifat-sifat yang rendah, wa tariqan, dan jalan lil mafasidi, kepada kerusakan-kerusakan, wasaifan, dan sebagai pedang, yaztabu, yang memotong-motong, bihi, man itu, bihi dengan saif, ardiyatal iffati, terhadap pakaian iffah. Iffah itu menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, hal-hal yang merusak, hal-hal yang haram. Wa rumhan, dan tombak, ya kan, menjadi tombak, yat'anu, yang menyodok orang itu, bihi dengan rumhan itu, al-fadilata, terhadap keutamaan, wasahman, dan panah, ya, yumaziku, yang menyodok, saham itu, a'radun nasi, terhadap kehormatannya manusia. Nah, ini dalam paragraf ini dikatakan bahwa tidak bisa katanya dinamakan merdeka adalah orang yang mengambil atau memposisikan
atau menerjemahkan kemerdekaan, di mana kemerdekaan itu diposisikan apa? Sebagai penolong bagi hal-hal yang rendah, tuh, sebagai jalan bagi kerusakan, tuh kan, sebagai pedang yang akan memotong-motong pakaian iffah, pakaian yang menjaga diri itu, dan menjadikan kebebasan itu, kemerdekaan itu sebagai tombak yang akan menyodok dan menghancurkan fadilah, keutamaan-keutamaan, dan memposisikan kemerdekaan itu sebagai anak panah yang akan memanah, menyodok kehormatan manusia. Ya, jadi bukan kemerdekaan namanya, katanya. Kalau kemerdekaan itu diartikan untuk sesuatu yang rendah, sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang amoral, gitu, sesuatu yang yang merusak, yang memporak-porandakan sifat agung dan menghancurkan harga diri dan kehormatan manusia. Itu tidak bisa dinamakan kebebasan, tidak bisa dinamakan dengan kemerdekaan. Karena kemerdekaan sudah dijelaskan di depan, kemerdekaan itu hanya untuk orang yang bersih jiwanya dan untuk memperjuangkan hal-hal yang utama, hal-hal yang luhur. Itu. Kalau memperjuangkan hal-hal yang rendah, amoral, kerusakan, itu tidak bisa dinamakan kemerdekaan, tidak bisa dinamakan kebebasan, katanya gitu. Walaisa, dan tidak ada, ya, minal hurriyati, dari sifat kemerdekaan, ya kan, ayyaf'ala, ketika melakukan al-insanu, manusia, ma, terhadap sesuatu, ya duru, yang membahayakan sesuatu itu, bihi, terhadap insan, wa bi ghairihi, dan terhadap selainnya insan, maksudnya terhadap orang lain, min israfin, dari boros atau melampaui batas, fil amwali, di dalam harta, wa idha'atin, dan menyia-nyiakan, lil insaniyati, kepada kemanusiaan, wa ibahatin, dan memperbolehkan, lil mungkarati, kepada sesuatu yang mungkar, wasa'a, dan insan itu berjalan, fi ifsadil hayatil, di dalam rusaknya keadaan, al-ijtimaiyati, yang bersifat kemasyarakatan atau sosial, bima, dengan sesuatu, ya'tihi, yang insan itu mendatangi, hi, terhadap ma, min durubil idha'i, dari berbagai macam sesuatu yang merugikan, sesuatu yang menyakitkan, wan namimati, dan adu domba, wal ghibati, dan ngerasani, membicarakan aib orang lain, wal udwani, dan permusuhan, wa ghairi dzalika, dan selainnya, aduru bil ida wan namima wal ghiba wal udwan, itu min naqaisil akhlaqi, dari akhlak-akhlak yang kurang atau akhlak-akhlak yang buruk. Nah, ini dalam paragraf ini dipertegaskan lagi, bukan termasuk dari hurriyah, dari sifat yang merdeka, ketika seseorang itu melakukan sesuatu yang membahayakan kepada dirinya atau kepada orang lain. Itu tidak bisa dinamakan kebebasan, ya kan? Kalau membahayakan orang lain atau membahayakan diri sendiri, itu bukan kebebasan namanya. Di antara yang membahayakan itu dicontohkan di sini, yaitu sifat boros, berlebihan dalam menggunakan harta, lalu kemudian menyia-nyiakan atau mendiskriminasi insania, kemanusiaan, gitu kan? Atau misalkan memperbolehkan hal-hal yang mungkar,
dan misalkan dia melakukan berbagai kerusakan, misalkan menyakiti orang lain, ya kan, mengadu domba, dividend of impera itu, menggibah, membicarakan aib orang lain, memfitnah, itu misalkan, menganiaya, dan berbagai akhlak-akhlak buruk yang lainnya. Itu tidak bisa dinamakan kebebasan, katanya. Tidak bisa dinamakan kemerdekaan. Itu bukan kemerdekaan. Inna katsiron, sesungguhnya orang yang banyak, minan nasi, dari manusia, yadda'i, itu mengaku-ngaku, katsir minan nas ini al-hurriyata, sebagai orang yang merdeka, wa qad labisa, dan sungguh dia dalam keadaan memakai labusal ubudiyati, terhadap pakaian sifat budak, sifat budak. Fahuwa, maka adapun katsir minan nas ini asirun, ini adalah tawanan, tahanan, di syahwatihi, bagi syahwatnya katsir minan nas itu. Abidun, dan budak, li atau jongos, li zu'amaihi, bagi pimpinan-pimpinannya katsir, wa umaraihi, dan pemerintahnya katsir, mamlukun, ya dimiliki, li nafsihi, bagi dirinya nas itu, katsir minan nas itu al-ammarah, yang banyak memerintahkan keburukan, tadfa'uhu, dan melemparkan nafsul ammarah itu terhadap nas itu, ilal mubiqati, kepada hal-hal yang merusak. Fayujibu, kemudian nas itu meresponnya, menjawabnya. Wa takfizuhu, dan umaro atau zu'ama itu melemparkan, ya kan, atau menarik terhadap nas ila si'ayati, kepada sesuatu, kepada kerendahan, bighairihi, terhadap orang lain atau selainnya nas, wad-darari, dan membahayakan bihi, terhadap ghair. Fayatiru, kemudian cepat-cepat nas itu ila talbiyatiha, kepada memenuhi atau mengikuti zu'ama, ya kan. Wa inda'ahu, dan ketika mengajak hu, terhadap nas, da'iyul akli, ajakan akal, ya, akal itu mengajak, ilama, kepada sesuatu, yujibuhu, yang yuhyihi, ilama, kepada sesuatu, yuhyihi, yang sesuatu itu menghidupkan, terhadap nas, wa ahaba, dan mengundang-undang, bihi, terhadap nas, hadil wuzdani, orang yang membangkitkan wuzdan itu sensitivitas, ya kan? Sensitivitas kemanusiaan, ilama, kepada sesuatu, yu'lihi, yang meluhurkan sesuatu itu terhadap nas, wa nadahu, dan memanggil terhadap nas, munadish syahamati, orang yang memanggil-manggil keberanian, memanggil-manggil sifat keberanian, ilama, kepada sesuatu, yanhadu, yang sesuatu itu, ma itu membangkitkan, bisya'bihi, dengan golongannya insan, wa yuqawwihi, dan ma itu menguatkan, hi, terhadap insan. Ta'asama, maka insan itu pura-pura bodoh, pura-pura tidak mendengar, anin nidai, dari panggilan itu. Au salaka, atau
insan itu berjalan thariqal mirai, di jalan miro itu al-jidal wal munazaah, jadi jalan perdebatan, jalan yang penuh konflik gitu. Tsumma huwa, kemudian insan itu ba'da dzalika, setelahnya salaka thariqal miro itu, yadda'i, mengaku-ngaku, ya kan, insan itu annahu, sesungguhnya insan, insanun, manusia, hurrun, yang merdeka. Wamal insaniyatu, dan tidak ada sifat kemanusiaan, wal hurriyatu, dan kemerdekaan, kebebasan, illa amilani, kecuali dua faktor itu, lil umrani, bagi kemajuan, bagi pembangunan, ya kan. Wa ruknani, dan dua rukun, tiang, lil ijtimai, bagi kemasyarakatan, bagi kehidupan bersama gitu. Agak panjang ini paragraf ini. Saya jelaskan bahwa banyak katanya manusia yang mengaku sebagai manusia merdeka, manusia yang bebas, tapi realitanya dia sendiri dalam keadaan diperbudak gitu. Jadi paradok gitu, apa yang dikatakan dengan yang dilakukannya berbeda. Dia mengatakan bahwa dia orang yang bebas, orang yang merdeka, itu kan, sementara kenyataannya dia diperbudak gitu. Karena apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan itu bukan untuk dirinya, tapi pesanan atau untuk orang lain, pihak lain gitu. Nah, kalau begitu katanya, mereka ini sebenarnya tawanan, ya, tahanan bagi kesenangan, bagi kepentingan dan syahwatnya, ya kan. Dan terkadang juga ada orang yang mengaku merdeka tapi dia sebagai jongos, abdun li zu'ama, jadi sebagai budak bagi para pemimpin, para pembesar gitu, yang untuk memenuhi nafsul ammarohnya, nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Kemudian nafsu amarahnya itu membawa manusia yang mengaku-ngaku sebagai manusia merdeka itu kepada kerusakan, itu kan. Lalu kemudian lalu pada akhirnya dia merendahkan orang lain dan membahayakan orang lain gitu. Nah, ketika akal sehat itu mengajak kepada mereka, mereka ini kepada sesuatu yang lebih menghidupkan lagi, ya kan. Ketika hati nurani, sensitivitas kemanusiaannya mengajaknya lagi untuk melakukan sesuatu yang lebih bisa meluhurkan, lebih bisa mengangkat derajatnya, gitu kan, dan mengajak memiliki keberanian untuk bangkit, gitu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka malah pura-pura tuli, pura-pura tidak mendengar ajakan itu. Gitu. Jadi ketika akal mengajaknya, atau hati nurani mengajaknya agar melakukan sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih hidup, gitu. Tapi dia pura-pura tidak mendengar ajakan itu. Dia lebih
lebih asik dalam kondisi dieksploitasi sebagai budak bagi keinginan orang lain gitu. Atau mereka ini sudah berada di jalan thariqal mira, jadi jalan penuh dengan pertentangan, penuh dengan clash, ya, penuh dengan permusuhan. Kemudian setelah dia memang kadung di jalan itu, ya kan, ya dia mengaku bahwa dia adalah insan hur, insan yang merdeka. Padahal katanya tidak ada kemanusiaan, tidak ada kemerdekaan, tidak ada kebebasan kecuali untuk kemajuan, untuk pembangunan, dan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kebaikan dan persatuan masyarakat gitu. Ayatu ummatin, siapapun umat manusia, arodat, itu menghendaki umat ini, antakuna, ada, ketika ada umat ini, fi dzurwatin, di dalam keluhuran atau kemuliaan, minal hadarati, dari bukan hadoro ini, dari peradaban, samiatan, yang luhur, wa makanatin, dan tempat, minas sa'adati, dari kebahagiaan, aliyatan, luhur, fa'alaiha, maka atas umat itu, anturabbiya, mendidik umat itu, afrodaha, terhadap anggota-anggotanya atau individu-individunya umat, alal hurriyati, atas kebebasan, atas kemerdekaan, as-sahihati, yang benar, wa tunaddiya, dan memalingkan umat itu, abna'aha, terhadap anak-anaknya umat, bidariha, dengan susunya, al-laban di sarahnya itu, dengan susunya umat, at-tahuril khalisi, at-tahuri, yang suci, al-khalisi, yang murni. Fanhadu, kemudian bangkitlah kamu sekalian, ayuhan nasyiun, wahai para remaja, ilal hurriyati, kepada kebebasan, al-khalisati, yang murni, al-khaliyati, yang sepi atau tidak ada, min syawaibil mudallisina, dari campurannya orang-orang yang penipu, orang-orang yang suka menyebar hoax, ya kan. Mudallisin ini seperti yang di atas, di sini disarahi lagi itu, mayadharu syai' ala khilafi ma huwa alaih, gitu kan. Jadi orang yang menampakkan sesuatu tidak sesuai dengan aslinya gitu. Fa innaha, maka sesungguhnya al-khurriyah, sabilun najahi, adalah jalan keselamatan, jalan kesuksesan. Wahia, adapun hurriyah al-khalisah ini, al-hayatu, adalah kehidupan, as-sa'idatu, yang bahagia. Nah, paragraf ini dikatakan bahwa umat manusia yang manapun, ya kan, itu ingin, ya kan, ingin gitu. Dia ingin mencapai peradaban yang tinggi, gitu kan. Dan kemudian ingin mencapai kebahagiaan yang mencapai tempat yang bahagia sejahtera, gitu kan. Nah, siapapun orangnya yang ingin demikian, ingin meraih peradaban luhur, ingin bahagia, gitu, sejahtera, maka mereka wajib mendidik anggotanya, mendidik individu-individunya kepada kebebasan, kemerdekaan yang benar, gitu. Bukan kemerdekaan yang disalahartikan itu, katanya.
dan betul-betul mendidik anak-anak itu pada kesucian dan kemurnian. Tuh. Maka wahai kalangan milenial, remaja, bangkitlah. Ya kan? Bangkit, raihlah kemerdekaan yang murni, ya kan, al-kholiyah min syawaibil mudlisin. Nah, ini penting. Yang sepi, yang tidak tercampur oleh intervensi orang-orang yang ingin merusak, intervensi orang-orang yang al-mudlisin ini, orang-orang bohong, hoax, yang memiliki strategi seolah-olah baik tapi di dalamnya itu mengandung agenda buruk gitu. Ya, harus sepi, harus lepas dari itu semua gitu. Maka kemerdekaan yang murni, yang lepas dari tipu daya mudlisin ini, orang-orang yang seolah-olah baik tapi di dalamnya punya agenda buruk ini, adalah sabilun najah, jalan kesuksesan, dan ini adalah kehidupan yang bahagia. Ya, kemerdekaan ini adalah kemerdekaan yang murni ini adalah kehidupan yang bahagia. Demikian pengajian sore hari ini. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.